Sebelum event ini ada beberapa pameran memang yang digelar sama teman-teman ya, perupa yang lainnya termasuk Agnonim di Perkasa FM bersama Orkes Tanam juga, terus teman-teman PSK. Jujur memang saat konsep ini kami tawarkan, ada banyak keraguan. Tidak hanya dari pihak luar kami ya, kami itu dalam hal ini Tulungagung Culture Carnival dan Orkes Tanam. Bahkan Mas Kakung itu sendiri sempat ragu loh, Mbak, apa bisa ini? Wes toh, bismillah, pasti bisa. Dari kita saja sebenarnya ada keraguan, tapi saat kemudian kami floorkan konsep ini ke Dinas Pendidikan melalui TB2KS, mereka juga kaget. Apakah mungkin ini bisa diwujudkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kepada untuk para pamirsa ing Radar Tulungagung TV. Sekarang kita ingin membedah sebuah isu atau dalam agenda tahu isu mengenai sebuah agenda seni yang ada di Balai Budaya Tulungagung. Semua tentu bertanya-tanya, apa toh sebenarnya yang disebut mengeja waktu? Kebiasaan mengeja itu kan huruf atau angka. Makanya mari kita membahas hal tersebut bersama dua narasumber yang sudah kami hadirkan, yakni Mbak Elis atau Bu Elis sebagai founder Tulungagung Culture Carnival dan Mas Kakung Kurniawan sebagai Ketua Orkes Tanam. Ketua Orkes Tanam. Oke, begini, saya sebenarnya juga kepo, lebih penasaran. Sebenarnya yang dimaksud tema mengeja waktu itu apa? Monggo. Saya nih. Iya, jenengan. Jadi ya sih benar ya, kalau mengeja itu harusnya huruf ya. Tapi kenapa ini kok waktu yang mengeja? Karena ada beberapa peristiwa yang memang harus kita kenal, gitu. Harus kita kenang. Terutama terselenggaranya acara ini itu untuk memperingati 10 tahun Orkes Tanam itu mewarnai Kabupaten Tulungagung sebagai komunitas seni rupa. Begitu. Terus bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional juga kan. Nah, bagaimana nih perayaan atau memperingati Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Tulungagung tiap tahunnya? Nah, kita ngeja itu semua. Waktu itu dalam hal ini peristiwa sebenarnya, Mas. Kita mengeja peristiwanya, mengeja waktunya. Ada momen apa saja tuh selama 10 tahun itu? Selama 10 tahun paling tidak juga, dan selama perayaan atau memperingati Hari Pendidikan Nasional ini bagaimana begitu kan debutnya. Dalam hal ini karena kita tidak hanya berdua, tidak hanya Orkes Tanam dan Tulungagung Culture Carnival, juga ada Dinas Pendidikan gitu, yang baru disape ya, disape dari Pemuda dan Olahraga gitu kan. Jadi itu sebenarnya yang di Eja itu peristiwanya. Gitu. Terus dari Mas Agung, sebenarnya selama 10 tahun Orkes Tanam itu kegiatannya apa saja tuh? Ya, kalau kita mengeja waktu seperti yang disampaikan Mbak Elis tadi, kita sudah ngapain aja selama 10 tahun. Sebenarnya itu. Dan titik peringatannya mungkin di pameran kali ini. Jadi kalau awalnya dulu seperti apa? Itu sampai ada Orkes Tanam itu. Orkes Tanam sebenarnya. Mungkin agak flashback ke belakang ini. Orkes Tanam sebenarnya singkatan, Mas. Gitu ya? Karena kita sulit cari nama yang tepat. Tapi Orkes Tanam ini singkatan dari Organisasi Kesenian Tanpa Nama. Anonim ya? Iya. NN ya? Anonim. Ya, benar itu. Gitu. Orkes Tanam dulunya kan teman-teman yang nongkrong di lapak saya waktu saya masih lapak, Mas. Gitu. Terus saya kebetulan menjadi perupa itu dari otodidak dan juga sejalanan. Cuman teman-teman banyak yang nongkrong di lapak. Yes. Akhirnya kita bikin komunitas 2013 lah. Oke, itu 10 tahun, pas 10 tahun, satu dekade ya. Berdirinya secara resmi kita berdiri Mei tanggal 26. 26 Mei. Itu pas waktu Lebaran kemarin jadi. Itu sebelum Lebaran.
Ulang tahun. Baru depan dong. Oh iya, ini baru Mei ini. Baru mau akhir bulan menjelang ulang tahun ya ini. Menjelang ulang Oh tahun. iya. Terus sebenarnya kan tertarik kok ada apa itu menggandeng dinas pendidikan yang baru disape. Itu benang merahnya itu seperti apa ini itu sebenarnya itu? Iya, jadi gini loh ceritanya. Saya itu kan selalu pengen kalau bikin sesuatu itu bareng-bareng biar rame gitu, Mas. Untuk tidak merasa kita hebat sendiri sebenarnya. Ayo bareng-bareng gitu. Terus kebetulan kan memang di 2 Mei ini Dinas Pendidikan kan punya gawe untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kenapa tidak kita digandeng gitu loh. Kita gandeng Dinas Pendidikan. Di serangkaian acara ini kita ada workshop ya Mas Kami. Ada workshop melukis dengan media kaos gitu loh. Jadi kita tidak kanvas lagi gitu kan. Kita tidak kertas lagi kalau untuk drawing, tapi kita kaos begitu. Nah, keterlibatan Dinas Pendidikan itu tidak hanya memfasilitasi tempat, tapi juga membantu sosialisasi kami ke 48 SMP yang ada di Tulungagung. Jadi karena memang konsep awalnya itu adalah seni rupa untuk pembelajaran, begitu kan, sesuai dengan program pemerintah bahwa pemerintah kan sedang menggalakkan pendidikan karakter berbasis seni budaya. Nah, kita masukkan itu. Kalau kita ngomong pendidikan karakter berbasis seni budaya kan, kita mau kemana selain ke Dinas Pendidikan? Gitu. Toh juga tempat yang kita pakai kali ini punyanya Dinas Pendidikan. Sebagai pengelolanya. Walaupun atas nama UPTTB 2KS, tapi tetap kan ini punya di bawahnya Dinas Pendidikan. Maka dari berbagai alasan itu juga kan ada serangkaian acara kita Sarasehan Budaya ya terkait dengan pendidikan karakter berbasis seni rupa begitu. Ini nyambung dari workshopnya ke Sarasehannya nyambung. Ya kemana lagi kalau kita tidak berjejaring dengan Dinas Pendidikan gitu. Ya. Mas Agung, kalau dari kan yang ditujukan anak-anak dari SMP. Terus jenengan kan lebih concern ke seni rupa ya. Sebenarnya kalau untuk gambar yang cocok metode untuk pembelajaran itu untuk kalangan SMP seperti apa? Ya biasanya kita masih di ranah menggambar sih Mas. Kalau untuk anak SMP menggambar, cenderung menggambar. Cuman kebetulan yang peserta workshop itu bukan lagi menggambar tapi sudah painting dan ada pesertanya yang memang ternyata hebat-hebat. Ini masih banyak bakat sebenarnya. Luar biasa loh, itu di luar prediksi kita sebenarnya Mas Kakung ya. Mereka itu ada dua peserta itu yang kembar cowok cewek, dan keduanya itu sudah lihai di melukis, bukan lagi menggambar. Dan salah satunya sudah pernah mengharumkan Kabupaten Tulungagung karena dia dapat juara 1 lomba tingkat provinsi. Baru aja. Nah itu. Nah, kami pikir kan tadinya workshop ini untuk pemula gitu ya, kita belajar kayak yang dipahami gitu ya. Apa sih yang cocok begitu. Ternyata memang yang dikirimkan sekolah-sekolah itu yang lumayan ini ya bertalenta begitu, bakatnya luar biasa. Jadi tidak asal dikirim gitu. Ternyata begitu. Ini hasilnya kita pamerin. Yang nanti kita juga akan ada turun karya sih. Gitu. Turun karya pamerannya tapi turun karya hasil workshop sertifikat. Kalau animonya berapa Mas? Kalau animo dari anak-anak itu? Lumayan banyak yang kalau tertarik. Mungkin ada yang request, Mas nanti buat lagi acara seperti ini. Iya, ada. Ada. Nah, mengharap workshop untuk rutin. Lanjutan. Reguler lah itu. Mungkin ini kesempatan untuk memasukkan kurikulum ke sana. Dari teman-teman Orkes Salam juga banyak sih yang memang sambilannya ngajar melukis. Gitu. Kecuali saya malah enggak. Teman-teman lainnya. Memang kalau jangan full di dunia ini, di bidang ini ya. Di barang antik sebenarnya. Jadi kemarin tuh sempat ada yang bilang juga, ini Orkes Tanan open recruitment nggak untuk anggota baru? Gitu. Apa juga ada ADART-nya juga teman? Kita anggota yang peserta yang bukan anggota biasanya ngikutnya nanti di hari minggu kedua, hari minggu kedua setiap bulannya itu bisa ngikut untuk
jempol sama macam-macam. Terus kembali ke konsep apa ya, konsep pameran seperti ini. Itu sebenarnya dulu juga sering meliput atau ya melihat lah, itu ada beberapa kali pameran seni rupa yang digelar para perupa di Tulungagung. Ini kalau dilihat, ini kan ada perbedaan, mungkin belum terlalu paham lah. Saya jadi juga belum paham bedanya itu kalau dibanding yang lain seperti apa. Iya, jadi memang saat pertama kali Orkes Tanam itu dalam tanda kutip melamar Tulungagung Culture Carnival untuk terlibat di event ini, akhirnya kami mengkaji beberapa, sebelum event ini ada beberapa pameran memang yang digelar sama teman-teman ya, perupa yang lainnya termasuk Agnonim di Perkasa FM bersama Orkes Tanam juga, terus teman-teman PSK. PSK ini maksudnya? Ya, pernah. Ya itu PSK saya tahu saya pernah pameran di Kecamatan Bandung gitu. Iya, di Bandung. Iya. Bandung. Ya, jadi mereka itu yang fenomena yang ditangkap teman-teman Orkes Tanam, kenapa setiap pameran itu di pembukaannya selalu yang datang pelukisnya sendiri, begitu kan? Kenapa terus kalaupun ada orang lain itu ya sesama pelukis juga, komunitas yang itu juga, begitu kan? Itu orangnya loh, bukan komunitasnya loh, orangnya itu juga. Hampir bisa dipastikan yang datang itu ya segitu orang itu. Nah, kemudian itu tantangan buat kami, begitu kan, untuk Tulungagung Culture Carnival punya konsep apa untuk meramaikan begitu. Dan alhamdulillah banyak dukungan dari teman-teman yang di luar perupa begitu dan umum, begitu kan, karena kolaborasi Tulungagung Culture Carnival itu juga bersama dengan KPI Win 1 begitu, teman-teman dari komunikasi dan penyiaran Islam Win 1 ini juga bareng-bareng menginformasikan kepada publik ini loh ada pameran. Nah, dengan konsep itulah kemudian kami mengisi gitu loh, selama 7 hari ini kita ada isian-isian acara. Iya, tidak monoton ya. Iya, Mas. Kan nanti kalau orang sini nanti belenger ya. Kan dibuka di depan begitu ya kan, tengahnya kosong, belakangnya juga bolong. Gitu. Tengahnya kosong, belakangnya bolong. Nah, kita coba memformulasikan konsep acara yang seperti itu dan alhamdulillah ya sejauh 7 hari inilah yang terjadi animo. Saya bisa bilang, kami bisa bilang ini animo masyarakat Tulungagung itu luar biasa ternyata terhadap seni rupa. Masih haus seni rupanya? Iya, karena kemudian dia tidak merasa bahwa seni rupa itu sesuatu yang eksklusif, yang hanya orang tertentu boleh datang, boleh lihat begitu. Kayak tadi saja tim Radar Tulungagung datang kan, kita masih rame ya, keluar masuk pengunjung. Ibu-ibu sama anaknya, bapak-bapak sama istrinya, terus tadi ada mbak-mbak yang nggak tahu dari mana, begitu bergerombol datang begitu kan. Nah, kami berharap seperti itu, gitu. Dan mungkin lebih lanjut Mas Kakung juga bisa nambah. Kalau ini seperti apa ini dengan konsep seperti ini gitu loh? Teman-teman Orkes Tanam itu yang paling membuat resah dari teman-teman Orkes Tanam setiap kali kita share tentang pemberitaan tentang akan diadakannya pameran atau gelar karya seni rupa itu selalu banyak yang bertanya apakah berbayar. Ini yang kita kritis, Mas. Jadi ini yang menjadi PR kita semua selaku perupa di Tulungagung. Jangankan kita berbayar, kita gratis saja ada yang nonton. Kalau orang Jawa bilang matur suwun. Kita sudah terima kasih sekali. Ini yang kita kritis. Jadi keresahan dari teman-teman Orkes Tanam, kita bagaimana kita menciptakan apresiasi masyarakat umum pada umumnya, yang masyarakat awam untuk mau datang ya melihat kamera itu. Karena dari dulu sepanjang saya waktu masih di gedung sebelah itu masih dipakai ya masalahnya itu klasik lama terus gitu. Makanya saya teman-teman Orkes Tanam saya minta tolong lah TCC, teman-teman TCC, gimana ini untuk mau konsep agar kita nggak gitu aja pameran. Tapi minimal ini sudah jadi doping penyemangat dengan baik ini. Yang disampaikan Bu Elis tadi kan, akhirnya dengan adanya ini dijadikan acuan, Mas, acuan untuk teman-teman perupai
paling tidak seperti ini dan berkelanjutan. Ada optimisme dari teman-teman perupa di Tulungagung karena kemarin itu sempat ngumpul ya. Jadi ada diskusi ramai itu gitu. Ramai sampai jam berapa itu sampai selesai sarasehan. Teman-teman senior itu ngumpul. Ini loh sebenarnya pameran yang diinginkan oleh teman-teman. Dan tadi yang perlu digarisbawahi kan ternyata banyak di kalangan masyarakat beranggapan, kalangan intern perupa sendiri beranggapan bahwa ada garis embarkasi antara akademis dan otodidak, antara senior dan junior. Kenyataannya begitu kita adakan pameran ini kita semuanya flat, kita semuanya cair, dan garis embarkasi itu ternyata nggak ada. Cuma ada imajinasi saja, kayak SpongeBob lah, imajinasi. Nggak ada. Mas, gayeng banget Mas kemarin diskusi. Terus saya mau tanya, habis berapa gelas kopi kemarin itu? Soalnya terlakukan dengan kopinya toh. Habis 3 tahun segini. Kalau untuk perupa, khususnya untuk seniman-seniman perupa itu kita berkumpul, kita ngobrol itu obat. Enggak. Iya, seperti yang disampaikan Mas Sigit itu kan, Mas Sigit kondisinya naik turun gitu. Enggak. Ya, obatnya ya kalau bisa berkumpul. Oh gitu. Sampai lupa waktu ya. Ternyata ya seperti yang saya sampaikan, pembatas ini ternyata memang nggak ada, dan kalaupun ada itu ya diciptakan mereka. Yang hanya jadi pikiran mereka sendiri kalau gitu. Jadi sebenarnya tidak ada gap lah. Itu kan semua itu juga masih semua belajar lah. Cara seni rupa di Tulungagung itu barometer ketiga ini. Untuk Jawa Timur. Setelah? Itu untuk Jawa Timur setelah Batu. Oh gitu. Itu karena cuman yang jadi kendala mungkin fasilitas saja ya, tapi belum ya, tetap tidak belum. Ya mungkin nanti kita ini jadi trigger lah ini, ya harapannya jadi trigger juga. Sementara sudah ada solusi juga. Oke. Jadi ceritanya tuh menghijau waktu ini akan menjadi titik tolak kebangkitan para perupa di Tulungagung, begitu. Ya bersyukur sekali ya kalau misalnya memang ini kemudian memantik semangat dari teman-teman yang di Tulungagung tuh untuk berkarya lebih dan lebih. Mas, ini yang apa itu mengikuti pameran itu dari anggota saja atau juga dari luar? Enggak, Mas. Kalau dari anggota ada 16 personal. 16 lalu kita ada 7 dari perupa-perupa senior. Termasuk ada karyanya almarhum Mbah Wiji Pamingkaran. Sesepuh ya. Kita nggak bisa melupakan beliau yang sebagai orang yang sangat humble kepada siapapun, khususnya untuk perupa, dan juga senior di Tulungagung yang memang kepada siapapun lah beliau baik dan humble. Saya juga teringat jadi saya pernah ngopi sekali sama almarhum Mbah Wiji dulu lah itu di Kepatihan itu kemarin dulu itu. Ya saya sering bercerita mengenai dunia seni rupa di Tulungagung seperti apa, kondisi mereka para perupa itu seperti apa itu sudah. Terus dari ini kedepannya itu seperti apa? Mungkin ada gambaran ini apakah nanti akan ada kegiatan serupa secara dari tahun ke tahun atau bagaimana? Planning gitu. Iya, jujur memang saat konsep ini kami tawarkan, ada banyak keraguan. Tidak hanya dari pihak luar kami ya, kami itu dalam hal ini Tulungagung Culture Carnival dan Orkestana. Bahkan Mas Kakung itu sendiri sempat ragu loh, Mbak, apa bisa ini? Wes toh, bismillah, pasti bisa. Dari kita saja sebenarnya ada keraguan, tapi saat kemudian kami floorkan konsep ini ke Dinas Pendidikan melalui TB2KS, mereka juga kaget. Apakah mungkin ini bisa diwujudkan begitu kan? Kami kemudian tidak hanya menantang diri kami untuk mewujudkan, tapi kami juga meyakinkan orang-orang di sebelah-sebelah kami untuk yakin pada keyakinan yang dari kami pesimis jadi optimis ya. Betul. Jadi bahkan teman-teman KPI itu juga aduh apa bisa ya Bu begitu. Tapi seiring berjalannya waktu, terutama saat melihat animo pada saat pembukaan, ini mereka yakin.
Mereka yakin saat pembukaan sebegitu banyak tumpah ruahnya orang di Balai Budaya ini, yang semua orang kaget. Nih, sorry tuh saya sampai kita kehabisan konsumsi dan harus lagi ya. Juga kehabisan kursi yang kita semua dengklek apa kayu besi itu sudah kita angkut ke sini itu masih kurang, tapi alhamdulillah semuanya bisa terlayani dengan baik dan yang datang itu memaklumi bahwa memang kapasitasnya hanya segitu gitu. Banyak yang berdiri. Nah, kedepannya kemudian kami memang di challenge terutama yang workshop ya Mas. Workshop itu tidak hanya permintaan dari TB2KS yang memang membidani bakat dan ini ya, bina bakat dan kompetensi siswa. Ini untuk jadi kegiatan tahunan begitu, reguler paling tidak lah setahun itu 2 kali, itu paling tidak. Tapi kalau bisa itu lebih dari itu begitu. Nah itu challenge yang pertama diberikan ke kami dan yang kedua adalah challenge-nya seberapa bisa setiap tahun teman-teman Orkes Tanam punya jadwal tetap untuk pameran di sini. Nah ini yang kemudian menjadi pemantik dari teman-teman Perupa Tulungagung itu kan holdingnya Seni Rupa ya. Nah ini induknya Seni Rupa, komunitas Seni Rupa di Tulungagung itu juga men-challenge lagi, Parut bisa nggak mewadahi itu atau gimana? Iya, Parut bisa nggak mewujudkan konsep ini menjadi agenda tahunan? Kalau itu ditanyakan ke saya, tentu saja saya akan kembalikan ke Parut. Ini tergantung Parutnya. Ini apakah nanti jadi kalender tetap atau gimana gitu? Energinya cukup nggak untuk mewujudkan itu? Kalau cuma memasukkan ke kalender kegiatan yang gampang aja ya. Oke. Nah, tapi mengisinya terus continue tumak nina lah ya bahasanya. Ini bisa nggak begitu? Bisa nggak? Nah ini sebenarnya kan kemudian menjadi tantangan sendiri buat teman-teman Perupa di Tulungagung. Kalau bikin kalender, Dinas Pendidikan melalui TB2KS sudah ayo selama dikolaborasikan lah. Selama 1 tahun sudah. Kita difasilitasi tempat nih. Jangan ngomong masa lalu deh yang dulu kita punya balai rakyat. Ya sudah lah. Tinggal nama ya. Ya sudah lah dipahami saja. Tapi kan sekarang kita sudah difasilitasi. Kalau Mas Agung gimana harapannya? Challenge dari Dinas Pendidikan yang terkait dengan workshop, teman-teman Perupa juga mintanya karena ada Sarasean, teman-teman Perupa juga mintanya yang sering-sering. Iya, Saraseannya sering-sering. Ya boleh sih, tapi kan kesini yang gempor ya. Mungkin ada pesan-pesan singkat untuk masyarakat Tulungagung, pemirsa Radar Tanggul TV untuk mengembangkan atau mengerembok atau mengeremboko kalau orang Jawa bilang itu Seni Rupa itu terus berkembang seperti apa? Mungkin ada pesannya dari Salis dan Mas Agung, monggo. Iya, saya tertarik dengan kalimat Ray. Kami Tulungagung Culture Carnival itu hanya berharap bahwa seluruh perupa di Kabupaten Tulungagung itu gumregah kanting ngerumboko. Nah ini. Dan itu tidak bisa sendirian. Ayolah yang guyup rukun mewujudkan impian bersama. Karena saya pikir impiannya sama, jadi ayo ini sudah waktunya untuk gumregah nganti ngerumboko. Mas Agung, mungkin ada pesan singkat? Kalau dari saya mewakili teman-teman Orkes Tanam masih tetap sama sih Mas. Fokusnya tetap untuk menjaring apresiasi masyarakat secara umum. Karena tanpa itu kita jangan bermimpi seperti Jogja, jangan bermimpi seperti Bali, jangan bermimpi seperti Batu. Mereka-mereka yang ada di sana sudah melakukan hal yang serupa ini berpuluh-puluh tahun. Kalau kita masih seperti saat ini ya mungkin saatnya kita untuk melakukan hal. Mari kita bangun jangan itu bermimpi. Kalaupun kita dari Orkes Tanam atau Perupa belum bisa memetik hasilnya di hari ini, mungkin nanti besok lah. Perjuangan masih terus dilanjutkan. Ya terima kasih waktunya untuk Mas Kakung sama Mbak Alis atas waktunya untuk membedah sekilas mengenai apa atau mengejar waktu. Mungkin pemirsa Radar Tanggul inilah ngobrolan singkat kami bertiga mengenai mengejar waktu yang sekarang menggelar pameran di Balai Seni Tulungagung. Terima kasih atas perhatian pemirsa semua. Mungkin lain waktu kita akan membahas isu-isu yang berkembang di Tulungagung secara lebih menarik dengan bahasa-bahasa yang agaknya khas Tulungagungan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.